kalian harus nyalakan AC supaya tidak ngembun di bagian kaca. Kalau samping nggak masalah, tapi kalau yang bahaya adalah kaca-kaca bagian depan kayak gini nih. Kalau sampai ngembun, maka itu berbahaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ALK Part bareng dengan saya Firman Ediansyah. Yang kedua, pastikan kalian selalu jaga jarak dengan kondisi yang di depannya. Kurangi kecepatan dan jaga jarak, itu penting. Kita yang orang ban aja tahu bahwa kemampuan ban, grip ban itu makan jalan di saat hujan itu berkurang hampir 70% daya cengkramnya dibanding saat terang, ya. Karena ada yang namanya aquaplaning, kita jelasin lagi aquaplaning. Jadi di video kali ini bener-bener real kita vlog ya, ya bisa katain vlog juga karena kebetulan nih lagi hujan juga tapi nggak begitu deras. Jadi di video kali ini kita akan bahas 7 hal yang kalian harus perhatikan di saat kalian lagi melintas di kondisi hujan seperti ini. Apa aja itu? Terus pantengin sampai selesai. Yang pertama dan paling pertama, pastikan AC mobil kalian dalam kondisi sehat. Karena kayak gini nih, di saat hujan seperti ini, biasanya situasinya di dalam kabin dan di luar mobil itu pasti lebih hangat di dalam kabin, ya, di kabin mobil ini. Jadi kalian harus nyalakan AC supaya tidak ngembun di bagian kaca. Kalau samping nggak masalah, tapi kalau yang bahaya adalah kaca-kaca bagian depan kayak gini nih. Kalau sampai ngembun, maka itu berbahaya. Jadi AC wajib kita nyalakan, ya. AC kita nyalakan. Jadi kondisinya kalau bisa pakai settingan yang kena ke kaca ini ya, kaca depan ya. Kalau zaman dulu ini, karena kita udah pernah ngerasain punya naik mobil atau naik bus juga dulu zaman waktu hujan zaman dulu tuh, biasanya disiasatinya kalau nggak ada AC, zaman dulu kan AC tuh mobil mewah ya, itu dulu selalu diajarin sama bokap juga almarhum, sama orang-orang sopir-sopir itu, taruh rokok dinyalain, ditaruh bagian depan ini nih. Zaman dulu kan rokok bebas, karena mobil ini aja tahun segini aja ada asbaknya. Kalau sini maka lampunya hilang. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, pastikan kalian selalu jaga jarak dengan kondisi yang di depannya. Kurangi kecepatan dan jaga jarak, itu penting. Karena pertama, kondisi pandangan kita di saat hujan itu terbatas ya, terbatas banget. Jadi kalian harus benar-benar yang namanya jaga jarak, terutama apabila jalanannya ramai seperti ini ya. Jadi kalau ramai seperti ini, kalian jaga jarak supaya apapun yang terjadi di depan kita bisa antisipasi dan kurangi kecepatan. Hujan itu berbahaya karena kita yang orang ban aja tahu bahwa kemampuan ban, grip ban itu makan jalan di saat hujan itu berkurang hampir 70% daya cengkramnya dibanding saat terang, ya. Karena ada yang namanya aquaplaning, kita jelasin lagi aquaplaning. Jadi jangan sekali-kali kalian ngebut di saat hujan dan kalian libas genangan air. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, pastikan kalian nyalakan lampu, baik lampu besar maupun lampu kotak. Tapi kalau kalian kondisinya masih tidak begitu deras ya, kalau deras kayak gini, kalian pasang lampu besar. Tapi kalau nggak begitu deras, pasang lampu kotak nggak apa-apa, pakai fog lamp. Kalau punya fog lamp di mobilnya, pakai fog lamp, itu lebih baik lagi. Karena apa? Supaya pengendara lain, baik-baik di depan maupun di belakang kita, semuanya itu tahu kondisi bahwa di depannya ada kendaraan. Karena kan lampu itu tetap tembus di air, ya. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya berarti keempat ya. Kalau keempat, ini kita lagi kondisi berhenti. Kalau keempat,
Jangan sekali-kali kalian menyalakan lampu hazard. Itu sangat tidak boleh karena ada undang-undang lalu lintas yang mengatur bahwa lampu hazard hanya digunakan di saat kalian sedang trouble atau darurat. Itu boleh dilakukan lampu hazard. Itu pun biasanya kondisi mobilnya dalam kondisi diam. Jadi kesalahan kalian menggunakan lampu hazard di saat jalan adalah apa? Akan membingungkan lah, kayak gini nih, kondisi-kondisi kayak gini nih, depan kita bermasalah, kalau kita nggak jaga jarak bahaya juga. Lampu hazard itu jangan dinyalakan di saat hujan, atau karena apa? Akan membuat bingung mobil depan maupun belakang kita, terutama belakang kita. Karena kalau lampu hazard nyala, ternyata kita belok, kalau nggak sana juga bingung, ini mau ngapain mobil ya. Jadi sebisa mungkin lampu hazard jangan dinyalakan. Yang terakhir, jangan sekali-kali kalian lakukan yang namanya rem mendadak. Karena apa? Karena rem mendadak itu di saat ini berhubungan dengan yang pertama tadi, yang jaga jarak ya. Kalau kalian sudah jaga jarak is oke, tapi kalau kalian rem mendadak, kondisi musim hujan, pandangan sedang tidak maksimal, mobil di belakang kalian itu bisa juga nggak menjaga jarak, makanya akan terjadi tabrakan. Apalagi kalau berhubungan dengan motor, karena motor batas matanya itu ya, pandangannya, batas pandangannya itu kacau. Jadi sebisa mungkin jangan sekali-kali kalian melakukan rem mendadak. Jadi 7 hal di saat kalian berkendara saat musim hujan yang kalian harus hindari. Yang pertama adalah kurangi kecepatan dan jaga jarak. Yang berikutnya AC ya. Kalau bisa kondisinya AC-nya bagus, kalau nggak bisa juga ya sebisa mungkin kalian bawa lap, kalau nggak pakai rokok lah, terserah kalian. Tapi kalau bisa AC-nya dalam kondisi bagus ya, karena untuk menghindari terjadinya embun di dalam kabin. Yang berikutnya, nyalakan lampu, baik fog lamp, lampu besar maupun lampu kota ya. Itu pilihannya tergantung kondisi hujannya, tapi kalau bisa lampu besar sekalian. Terus jangan nyalakan lampu hazard karena itu nggak boleh ya. Hindari genangan air ya, tadi belum ya. Hindari genangan air atau aquaplaning, karena tadi udah dijelasin bahwa aquaplaning adalah hal paling berbahaya di semua kondisi berkendara. Karena aquaplaning itu akan menyebabkan grip ban itu tidak menyentuh tanah, sehingga akan terjadi kecelakaan yang parah. Maka hindari itu juga ya. Yang terakhir adalah jangan mengerem mendadak. Oke, itu tips dari kita supaya kalian aman berkendara di musim hujan seperti saat ini.